di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Gimana, sehat penonton? Sana jalannya moga-moga sehat semua di 5 benua ya, dan bisa menjalankan ibadah siam kita sampai Ramadan dan tidak dicegat oleh malaikat maut ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau bahas Habib Rizik dan Sri Mulyani. Saya nggak tahu, kita imajinasikan aja. Sri Mulyani itu skandal besarnya, dan itu skandal terbesar di era modern ini, yaitu pencucian uang. Ya. Selama 23 tahun terakhir yang dilaporkan ke Kementerian Keuangan oleh PPATK, jumlahnya itu 346 triliun apa kalau nggak salah ya. Pokoknya segila-gilaan lah, melibatkan 460 orang. Dan kata Sri Mulyani yang khusus yang melibatkan orang-orang Departemen Keuangan itu uangnya nggak banyak, cuma 3,3 triliun. Tapi Mahfud punya data yang lain. Jadi inilah ya, coba bayangkan kalau kekuasaan dan uang itu menumpuk di satu tangan, kemungkinan terjadi korupsi, pencucian uang itu memang nggak bisa dicegah ya, didorong oleh rasa tamak manusia. Gitu? Itu gimana menyelesaikannya itu? Uang rakyat sampai hilang begitu banyak, sekitar berapa? 346 triliun gitu. Tadinya 300 triliun. Di sini faktor orang-orang yang mengingatkan kekuasaan itu diperlukan, salah satunya Habib Rizik Syihab ya. Habib Rizik Syihab itu orang-orang seperti Habib Rizik yang menyuarakan jangan korupsi, bersikap adil. Jadi dia menohok tiang-tiang istana itu diperlukan. Padahal Habib Rizik sudah ngomong keras saja supaya orang-orang itu jujur dalam menyelenggarakan amanahnya sebagai pejabat, itu masih nggak didengar kan. Apalagi malah diisolasi 3 tahun selama 7 bulan, dipisahkan dari komunitasnya di Indonesia ya. Dan terjadilah ya, orang-orang yang berbuat jahat itu nggak ada lagi yang mengingatkan dengan cara yang berani seperti yang dilakukan Habib Rizik. Karena Habib Rizik dipisahkan dari masyarakatnya sehingga nggak punya forum ya, nggak punya forum mengingatkan penguasa di depan jamaahnya itu. Dipisahkan, diasingkan ya, diisolasi, diisolasi, diasingkan di tanah suci Mekah. Dan itu nggak ada yang bela. Pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat negara
Itu nggak ada yang bela. Kenapa Habib Rizik itu diasingkan, nggak bisa pulang ke Indonesia ya? Ternyata di Indonesia memang sedang terjadi pesta pora, ya. Pencucian uang, maling di mana-mana, nggak ada yang mengingatkan. Salah satu yang mengingatkan diasingkan. Ya. Itulah akibatnya. Ya. Kalau orang-orang seperti Habib Rizik dan kaum civil society itu dibungkam, ya. Yang terjadi apa? Penjarahan, ya. Terhadap siapa? Ya terhadap uang kita semua dijarah. Oleh siapa? Oleh penjahat-penjahat itu yang berlindung di balik uniform, di balik apa? Seragam resmi, di balik surat keputusan sebagai pejabat, dan mereka punya wewenang, punya tanda tangan, punya otoritas, punya kewenangan untuk memperkaya diri sendiri. Itulah yang terjadi ya dalam skandal terbesar di era modern ini, yaitu skandal pencucian uang dan korupsi senilai 349 triliun, ya. Salah satunya ya termasuk berada di bagian era Pak Jokowi, karena Menteri Keuangannya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ada di era Pak Jokowi. Dan itu bagaimana itu? Warisan buruk yang ditinggalkan oleh pemerintah ini ke presiden berikutnya. Dan insya Allah presiden berikutnya bisa menyelesaikannya, yaitu Anies Baswedan. Tapi kalau dia dicegal, itu berarti ketamakan atau pesta pora itu akan berlanjut ya bersama orang-orang yang tamak itu. Ya, moga-moga negeri kita lebih baik ya di masa depan dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.